Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pelanggan dan kepuasannya dalam sistem penjaminan mutu pendidikan yang mengenai pertama pengertian layanan mutu pendidikan, yang kedua bagaimana produk pendidikan tersebut sebagai dasar penjaminan mutu pendidikan, dan yang terakhir bagaimana pelanggan pendidikan untuk memberikan pelayanan mutu pendidikan. Sebelum melanjutkan penjelasan materi, baiknya saya akan memperkenalkan kelompok pada kali ini. Yang pertama saya sendiri, Putri Kahlati Diana, dan yang kedua Ansori Wahyu, ketiga Nurhana Fahria, dan yang keempat Faisal Irsandi. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang layanan mutu pendidikan. Layanan pendidikan merupakan salah satu aspek penting untuk melihat mutu pendidikan karena pendidikan sangat erat hubungannya dengan layanan. Maka dari itu, untuk memahami penjelasan mutu dalam pendidikan harus memahami makna pelayanan pendidikan terlebih dahulu. Saya di sini akan mengambil beberapa penjelasan dari para ahli. Yang pertama, menurut Sutopo dan Suryanto, pelayanan sendiri merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan. Nah, sedangkan menurut Haxever mendefinisikan pelayanan merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk, dan kegunaan psikologis. Adapun istilah pelayanan yang berkualitas. Nah, pelayanan yang berkualitas ini merupakan bentuk dari sebuah janji pelayanan yang tercermin dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menghasilkan produk yang bermutu atau berkualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara garis besar, terdapat 4 cara yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelayanan masyarakat. Yang pertama, cepat. Cepat ini merupakan upaya memberikan pelayanan yang cepat kepada peserta didik. Pelayanan yang cepat ini biasanya ditujukan untuk memberikan informasi terbaru dari sistem penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, adil. Biasanya guru masih sulit untuk bisa berlaku adil pada seluruh peserta didiknya pada pelayanan proses belajar mengajar. Kesulitan berlaku adil ini biasanya menjurus pada memberi perhatian kepada seluruh peserta didiknya karena tidak hanya 1 atau 2 orang saja yang diajar ketika proses belajar mengajar berlangsung. Jadi berlaku adil ini biasanya berjalan dengan sendirinya tanpa disadari. Yang ketiga, baik. Seorang guru harus mampu mempersiapkan materi dan metode pengajaran dengan baik serta harus mampu memberikan penilaian yang objektif bagi setiap peserta didik dalam setiap mata pelajaran. Yang keempat, murah. Pelayanan yang murah ini diidentifikasikan kepada pelaksanaan kegiatan yang tidak melakukan pungutan kepada peserta didiknya, sehingga peserta didik tidak merasa terbebani dalam mengikuti kegiatan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Bisa disimpulkan bahwa layanan mutu pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan pendidikan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan secara efektif melalui 4 cara, yaitu cepat, adil, baik, dan murah, yang harus dilakukan langsung oleh pemberi dan penerima layanan agar kualitas layanan dapat dirasakan langsung oleh pelanggan pendidikan. Kemudian saya menjelaskan mengenai poin B, yaitu produk pendidikan sebagai dasar penjaminan mutu, di mana kita mengetahui dulu arti dari produk ini merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk dipakai, dibeli, digunakan, ataupun dikonsumsi sebagai pemenuhan kebutuhan. Kemudian dalam konteks pendidikan tersendiri, produk yang ditawarkan kepada konsumen, yaitu siswa, ini meliputi reputasi, prospek, dan variasi pilihan konsentrasi yang dapat dipilih oleh siswa yang disesuaikan dengan bakat dan minat mereka. Kemudian produk dari sekolah ini merupakan sebuah jasa kependidikan yang dapat dirinci atas yang pertama, jasa kurikuler yang meliputi kurikulum, silabus, rancangan bahan pembelajaran, penyajian bahan pembelajaran, dan evaluasi. Kemudian yang kedua, jasa penelitian yang meliputi berbagai penelitian yang hasilnya menjadi pengembangan kemampuan guru dalam meneliti dan membaca hasil penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu jasa ekstrakurikuler yang meliputi berbagai macam kegiatan pelayanan di luar jasa kurikuler dengan menyediakan wadah pengembangan minat dan bakat kepada peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu jasa pengembangan kehidupan bermasyarakat yang meliputi layanan untuk mengembangkan kemampuan para peserta didik sebagai bekal kehidupan bermasyarakat seperti observasi yang disesuaikan kepada program pendidikan pastinya.
Kemudian yang kelima yaitu jasa administrasi atau ketatausahaan yang meliputi layanan berbagai surat keterangan, surat pengantar bagi peserta didik, dan laporan hasil belajar. Kemudian yang keenam yaitu jasa layanan khusus yang meliputi layanan bimbingan dan konseling, kemudian layanan perpustakaan, layanan usaha kesehatan sekolah, layanan kantin, serta layanan transportasi untuk satuan pendidikan. Kemudian produk pendidikan dalam konsep manajemen klasik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konsep klasik mengenai Nah, ya kemudian selanjutnya yaitu produk pendidikan dalam konsep manajemen mutu ini terdapat dua konsep mengenai mutu. Yang pertama yaitu konsep klasik yang bersifat absolut, di mana mutu suatu produk pendidikan ini ditentukan oleh produsen. Artinya derajat baik atau tidaknya suatu produk pendidikan di suatu lembaga ini ditentukan oleh lembaganya tersendiri. Kemudian konsep modern yang bersifat relatif, di mana mutu suatu produk pendidikan ini ditentukan oleh konsumen. Artinya derajat baik atau tidaknya suatu produk pendidikan ini ditentukan oleh kepuasan konsumen. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tentang produk pendidikan. Produk pendidikan di sini tidak dapat disamakan dengan produk yang berasal dari perusahaan, karena inputnya, yakni peserta didik, memiliki keunikan tersendiri dalam prosesnya melalui proses pembelajaran yang sangat kompleks. Linton Gray mengatakan, manusia adalah makhluk yang tidak dapat distandarkan karena mereka dididik dalam situasi dan pengalaman tertentu. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan, produk pendidikan adalah hasil dari proses yang dilakukan di sekolah, meliputi guru dan organisasi sekolah, dengan kualitas dan realisasinya dapat dikendalikan oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Saya akan menjelaskan poin yang ke-C, yaitu pelanggan pendidikan untuk memberikan pelayanan mutu pendidikan. Pelanggan pendidikan adalah masyarakat yang membutuhkan jasa pendidikan dan berpotensi untuk membeli layanan jasa. Pelanggan akan membeli berapapun jasa apabila sesuai dengan kebutuhan dan apa yang diharapkan pelanggan. Pelanggan akan senantiasa ingin kebutuhannya terpenuhi sesuai harapan yang dimilikinya. Pelanggan akan puas jika kinerja lembaga pendidikan memenuhi harapan apa yang diinginkan pelanggan. Sebaliknya, pelanggan tidak akan puas apabila kinerja lembaga pendidikan lebih rendah dari harapan yang diinginkan pelanggan. Di sini pelanggan sekolah itu sendiri meliputi pelanggan internal dan eksternal sekolah. Pelanggan internal sekolah adalah siswa, guru, dan staf tata usaha, dan sedangkan pelanggan internal yaitu orang tua, siswa, pemerintah, dan masyarakat. Dalam arti lain, sekolah mempunyai pelanggan primer, sekunder, dan tersier. Yaitu dalam proses memenuhi kepuasan pelanggan, maka ada beberapa strategi dalam pendidikan. Di antaranya yang pertama yaitu relationship marketing. Dalam strategi ini hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan bersifat berkemajuan dan tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dan untuk yang kedua yaitu superior customer service. Ini untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, penyedia jasa dapat merancang garansi tertentu. Dan yang ketiga yaitu unconditional guarantees. Di sini lembaga pendidikan sebagai penyedia jasa memberikan jaminan istimewa. Ini dirancang untuk meringankan kerugian pelanggan ketika pelanggan tidak puas dengan jasa yang didapatkannya.
Di sini pelanggan sekolah terdiri atas pelanggan internal yaitu siswa, guru, dan staf tata usaha, dan eksternal yaitu orang tua, siswa, pemerintah, dan masyarakat. Ada juga yang membagi pelanggan menjadi tiga, yaitu dalam arti lain sekolah mempunyai pelanggan primer adalah siswa, dan yang sekunder adalah orang tua, dan tersier adalah pemerintah dan masyarakat. Dalam memuaskan para pelanggan pendidikan tersebut terdapat beberapa strategi seperti relationship marketing, superior customer service, dan yang ketiga unconditional guarantee.